Jadi Syafi'i itu bisa juga salah. Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, itu salah itu. Itu artinya dia menghinakan Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang menghinakan Imam Syafi'i berarti dia termasuk ahlul bid'ah. Ciri-ciri ahlul bid'ah adalah dia selalu menghinakan ulama salaf. Kenapa? Ulama salaf itu adalah ulama yang paling dekat dengan kebenaran. Kenapa? Karena ulama salaf itu, pertama, ulama salaf itu adalah zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ilmunya melebihi sahabat? Tidak ada. Kita ini punya ilmu melebihi sahabat. Walaupun jenggotnya sampai segini dan mungkin kepalanya itu dipenuhi dengan jenggot yang segini jenggotnya, dan kepalanya itu gundul, jenggotnya segini, kumisnya dipotong, jenggotnya segini, kayak orang Yahudi. Tidak ada yang melebihi ilmunya para sahabat. Sementara Umar bin Khattab itu adalah orang yang pertama sekali mengadakan tarawih. Zaman Rasulullah tidak ada tarawih, yang ada qiyamul lail. Lalu setelah Umar bin Khattab itu mendengar sesuatu hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwasanya malaikat pada malam Ramadan itu turun untuk sholat bersama. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid As-Salam yang dirahmati Allah, kita teruskan pembahasan yang lalu Kitab Arba'in Nawawi, kajian tentang tasawuf yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada Bapak Ibu yang punya masalah agama yang ganjal dalam hati, belum tahu jawabannya, dipersilahkan untuk bertanya, baik itu urusan fikih, urusan tauhid maupun urusan tasawuf. Silahkan bertanya. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya buka kitab dulu, baru besok harinya saya jawab. Saya tidak mau menjawab yang saya tidak tahu, karena nanti menjawab dengan salah itu sama dengan menyesatkan orang. Menyesatkan orang itu hukumnya berat, karena gara-gara kita orang menjadi salah. Misalnya ada yang bertanya sholat maghrib berapa rakaat, saya bilang 7 rakaat, akhirnya dia sholat 7 rakaat. Salahnya itu karena saya berfatwa seperti itu. Karena itu menyampaikan, jangan sampai menyampaikan yang tidak tahu. Sehingga kalau tidak tahu ya ngomong kalau tidak tahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah bahas tentang pengertian hijrah. Karena selama ini kita tahu hijrah itu adalah dari Mekah ke Madinah, tapi ternyata tidak seperti itu. Yang dikatakan oleh Ibnul Arabi, bahwasanya ulama membagi hijrah itu ada bermacam-macam. Qasamal ulama membagi radhiyallahu anhum yang dinamakan dengan al-dhihaba fil ardi, bepergian di muka bumi ini. Kan banyak orang bepergian, kayak Pak Maman sekarang pergi dari kampung kita Jambi ini, sekarang berada di Makkah Al-Mukarramah. Itu namanya bepergian juga itu. Maka bepergian di muka bumi ini ada dua macam. Pertama haroban, kedua tolaban. Haroban itu artinya lari, lari jelas gak enak.
Yang kedua tolaban. Tolaban ini ada yang enak, ada yang tidak enak. Harapan itu lari, tolaban itu mencari. Jadi orang pergi dari kampung halamannya itu ada yang lari dari kampung halamannya, ada yang karena mencari sesuatu sehingga dia pergi, bisa kembali lagi ke kampung halamannya, seperti itu. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, fal awwalu yunqasamu ila sittati aksamin. Yang pertama itu terbagi menjadi 6 bagian. Apa itu? Pergi karena lari, hijrah karena lari, itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, al-awwalu al-khuruju min daril harbi ila daril Islam. Yang pertama, lari itu adalah lari dari daerah yang di dalamnya tidak aman, di dalamnya terjadi peperangan, kacau, tidak aman, ila daril Islam, menuju daerah yang damai. Boleh yang seperti itu. Misalnya di kampung kita ini lagi kacau, keluar sedikit ditodong orang, maka boleh pindah dari kampung itu. Nah, kalau yang dimaksud hijrah itu seperti ini, keluar dari daerah yang tidak aman, daerah rawan, menuju daerah yang aman, beliau sampaikan, wahia baqiyatun ila yaumil qiyamah. Kata Imam Nawawi, hijrah yang seperti ini akan ada terus sampai hari kiamat. Misalnya terjadi tidak aman di satu kampung, kemudian terus pindah ke kampung yang aman. Ini akan ada terus sampai hari kiamat. Wallati qata'at, hijrah yang sudah terputus itu, hijrah yang sudah tidak ada itu dan tidak dihukumi hijrah itu adalah bil fathi, hijrah setelah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu kan Rasulullah lari dari Mekah menuju Madinah karena perintah Allah yang disebut dengan hijrah. Setelah itu Rasulullah dirikan negara di Madinah. Setelah Rasulullah bersama sahabat kuat di Madinah, kemudian Rasulullah bersama sahabat meluruk ke Mekah. Meluruk itu artinya menaklukkan Mekah. Begitu Mekah ditaklukkan, akhirnya Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy di sana sudah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sampaikan, orang kafir itu ada 2 macam, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi itu gawenya nyerang terus, nggak boleh kita damai, diserang terus. Kalau kafir dhimmi itu kafir yang damai. Ketika orang kafir harbi ini, kata Rasulullah, maka orang kafir itu wajib diperangi. Tetapi kalau kafirnya itu adalah kafir dhimmi, dia tidak mengganggu sama sekali, maka orang kafir dhimmi itu harus dilindungi. Maka kalau ada orang Islam memerangi kafir dhimmi, maka dikatakan oleh Rasulullah akan ada urusannya nanti dengan Rasulullah di hari kiamat. Oleh karena itu kalau ada orang kafir diam-diam saja, dia tidak nyerang kita, dia damai-damai saja, sudah biarkan dia, jangan sampai kita ganggu. Kalau kita mengganggunya, nanti urusannya bukan dengan orang kafir itu, tapi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hadirin hadirat, setelah Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu tidak ada lagi hijrah. Jadi hijrahnya itu adalah hiya al-qasdu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana. Maka kalau hijrah yang dimaksud adalah setelah menguasai Mekah, maka setelah itu enggak ada hijrah lagi. Tetapi kalau yang dimaksud dengan hijrah itu adalah dari daerah rawan menuju daerah aman, itu akan ada terus sampai hari kiamat. Dan hijrah itu yang dimaksud adalah menuju kepada Rasulullah SAW di mana saja. Jadi di mana saja bisa hijrah. Niat pindahnya adalah karena Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah hijrah dari yang tidak baik menuju ke tempat yang baik. Wasani, yang kedua, al-khuruju min adil bid'ati, keluar dari daerah bid'ah.
Apa itu daerah bid'ah? Daerah bid'ah itu adalah daerah di mana di situ orang itu selalu mengada-ngada yang tidak diadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah itu tidak menyampaikan Allah itu duduk di kursi, tidak menyampaikan seperti istawa itu diartikan duduk, Allah melalui Rasulullah tidak mengartikan Allah itu duduk di kursi itu seperti duduknya manusia, turunnya ke muka bumi ini seperti turunnya manusia. Maka orang yang percaya dengan orang yang menyampaikan bahwasanya Allah itu duduk di kursi seperti duduk kita, artinya pantat kita bersentuhan dengan kursi, berarti Allah duduknya di kursi itu, Allah bersentuhan pantatnya dengan kursi. Yang seperti itu dia adalah orang yang mujassimah, dan itu adalah ahlul bid'ah. Maka kalau orang yang percaya seperti itu, Allah duduk di kursi seperti duduknya manusia, Allahu ar-Rahmanu alal arstawa, dia artikan, dia yakini bahwasanya Allah itu duduk di aras, duduknya seperti duduk kita, maka orang itu sudah mujassimah. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutkan juga di dalam kitab Al-Ghunyah, kalau ada orang yang mengartikan Allah itu duduk seperti duduknya manusia di aras, yang seperti itu dia termasuk mujassimah. Dan mujassimah itu adalah orang yang tersesat. Karena Allah itu apa? Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi nggak bisa kita membayangkan Allah seperti itu, dan kita nggak boleh membayangkan Allah duduk seperti yang kita bayangkan seperti itu. Maka kalau ada daerah itu adalah daerah bid'ah, qala Ibnu Qasim menyampaikan sami'tu Malikan, aku pernah mendengar Imam Malik yaqul, ia berkata, la yahillu li ahadin ayyuqima bi ardin yusabbu fiha salafu. Tidak dihalalkan seseorang tinggal di satu tempat di mana tempat itu orang-orangnya, penduduknya itu mengolok-olok, menghinakan atau merendahkan ulama-ulama salaf. Dia katakan, Syafi'i itu kan sama dengan yang lain. Syafi'i makan, kita makan. Syafi'i mendengar, kita mendengar. Syafi'i tidur, kita tidur. Jadi Syafi'i itu bisa juga salah. Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, itu salah itu. Itu artinya dia menghinakan Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang menghinakan Imam Syafi'i, berarti dia termasuk ahlul bid'ah. Ciri-ciri ahlul bid'ah adalah dia selalu menghinakan ulama salaf. Kenapa? Ulama salaf itu adalah ulama yang paling dekat dengan kebenaran. Kenapa? Karena ulama salaf itu, pertama, ulama salaf itu adalah zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ilmunya melebihi sahabat? Tidak ada. Kita ini punya ilmu melebihi sahabat. Walaupun jenggotnya sampai segini, dan mungkin kepalanya itu dipenuhi dengan jenggot yang segini jenggotnya, dan kepalanya itu gundul, jenggotnya segini, kumisnya dipotong, jenggotnya segini, kayak orang Yahudi. Tidak ada yang melebihi ilmunya para sahabat. Sementara Umar bin Khattab itu adalah orang yang pertama sekali mengadakan tarawih. Zaman Rasulullah tidak ada tarawih, yang ada qiyamul lail. Lalu setelah Umar bin Khattab itu mendengar sesuatu hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwasanya malaikat pada malam Ramadan itu turun untuk sholat bersama kita umat Nabi Muhammad, maka saat itu Umar bin Khattab yang sebagai khalifah langsung tampil. Ini adalah hak kita untuk memperoleh barokah turunnya malaikat, itu hak kita. Lalu Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh kaum muslimin untuk sholat malam Ramadan, dan disebut dengan tarawih. Pertama sekali diimami adalah Ubay bin Ka'ab. Ini Ubay bin Ka'ab adalah nama seorang sahabat, bukan nama masjid yang ada di BLK. Nah, itu bukan yang itu. Jadi yang disebut dengan bid'ah itu kata Imam Syafi'i itu ada dua, sayyi'ah dan hasanah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu sayyi'ah. Kalau sejalan dengan Al-Quran dan hadis itu hasanah. Maka Umar bin Khattab, walaupun Nabi tidak mengadakan sholat tarawih, akhirnya
Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh kaum muslimin dan sholat taraweh bersama-sama 20 rakaat pada saat itu. Dan Umar bin Khattab mengatakan itu adalah bid'ah. Nikmatul bid'ati hadza, itu kata Umar bin Khattab. Sebagus-bagus bid'ah adalah ini, berarti ada bid'ah sayyi'ah. Nah, dia mengolok-ngolok ulama salaf yang seperti itu, apa ilmunya sudah lebih tinggi daripada Umar bin Khattab yang belajar langsung dengan Rasulullah. Sementara dia mengatakan kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Yang sudah kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu langsung berguru kepada Nabi. Kita nggak bisa langsung berguru dengan Nabi. Kenapa? Karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Oleh karena itu, kalau kita pengen berguru sampai kepada Nabi sanatnya, yang dia berguru dengan guru kita yang telah berguru kepada gurunya, nanti akan sambung sanad kepada Rasulullah SAW. Kalau mengatakan amalan ulama salaf itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu dihukumi semuanya adalah sesat, bid'ah dhalalah semuanya, maka dia itu sudah termasuk orang yang mengolok-ngolok ulama salaf. Imam Syafi'i disamakan dengan dirinya, padahal dia hafal Al-Quran saja tidak, hafal hadis saja tidak. Paling cuma satu hafal hadisnya. Apa hafal hadisnya? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Cuma itu hadisnya yang dihafal. Sama dengan kita hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kita juga punya hadis satu andalan. Innamal a'malu binniyah. Satu hadis dihafal sudah menyalahkan seluruh amalan kaum muslimin. Subhanallah, yang seperti ini yang harus dihindari. Kalau ada orang tinggal di tempat orang-orang yang seperti ini, maka orang itu harus pindah ke tempat yang lain. Oleh karena itu, Ibnu Qasim menyampaikan bahwasanya Imam Malik itu pernah menyampaikan tidak boleh seseorang tinggal di satu tempat di mana orang yang ada di tempat itu suka mengolok-ngolok, merendahkan, mencaci maki ulama salaf. Jadi ada satu tempat, kalau di Jambi ini adanya itu ada di Jambi Paradise. Nah, kalau kita jangan sampai diusahakan di situ. Karena apa? Itu rombongannya seperti itu yang saya dengar. Kalau bisa pindah dari situ ke tempat yang aman lah. Jangan sampai di kampung itu penduduknya di dalam setiap perkumpulan ngolok-ngolok Umar bin Khattab, ngolok-ngolok Ali bin Abi Thalib, ngolok-ngolok Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Imam Syafi'i, diolok-olok ulama salaf, diolok-olok. Jangan sampai ada yang seperti itu. Kalau ada, keluar saja, pindah saja seperti itu. Wasalis yang ketiga, makna hijrah yang ketiga adalah al-khuruju min ardhin yaghlibu 'alaihal haram. Tinggal di satu tempat di mana tempat itu didominasi oleh yang haram. Apa contohnya? Contohnya kalau di Jambi ini adalah langit biru. Bapak pernah dengar langit biru? Pernah? Ibu pernah dengar langit biru? Bukan langitnya biru, bukan. Langit biru itu ada di daerah Tanjung Sari. Daerah tempat dekat di mana saya tinggal, tapi saya tidak tinggal di langit biru. Di situ daerah yang dipenuhi dengan keharaman. Walaupun sekarang sudah ditutup oleh wali kota kita, Pak Pasa, dan waktu penutupan saya juga ikut. Dan di situ kan bos besarnya adalah namanya Yosef. Nah, Pak Yosef ini sudah tewas, sudah meninggal, sudah mati Pak Yosef yang seperti ini. Dan itu kadang-kadang masih ada, kadang-kadang tidak ada. Dan yang ada itu ditangkapi oleh wali kota, oleh petugas namanya Satpol PP, dan dikumpulkan di panti rehabilitasi di Talang Bakung. Saya termasuk yang membinanya, 1 bulan sekali ke sana. Cuman ya agak ngeri-ngeri sedap begitu menghadapi orang-orang yang liar seperti ini, ngeri-ngeri. Nah, nggak boleh ngomong salah dikit
langsung nyamber begitu. Nah, kalau ada orang tinggal di tempat yang penuh dengan keharaman seperti ini, maka dia harus hijrah, pindah dari tempat itu menuju tempat yang aman, tempat yang tidak didominasi oleh yang haram. Fa inna talabal halali faridatun ala kulli muslimin. Karena mencari sesuatu yang halal itu adalah wajib bagi seorang muslim. Jangan mencari pencariannya itu adalah dengan cara yang haram. Nanti kalau tinggal di situ lama-lama tergiur. Setelah tergiur akhirnya bergabung. Setelah bergabung lama-lama sama pencariannya dengan cara yang haram. Oleh karena itu diharuskan untuk pindah, hijrah dari tempat yang dikuasai oleh keharaman menuju ke tempat yang halal, yang banyak pencariannya halal. Misalnya berdagang, tapi dagangnya dagangan benar, bukan berdagang dalam tanda kutip. Karena saya pernah melihat sendiri, waktu itu saya diajak oleh Pak RT di daerah Pematang Lumut. Ada Bapak Ibu yang tahu daerah Pematang Lumut? Di daerah Pematang Lumut Tungkal, Masya Allah, ternyata seperti itu orang jualan apem tuh. Giliran masuk satu persatu, Masya Allah. Saya ditunjukkan oleh Allah melalui Pak RT dibawa ke sana. Subhanallah, seperti ini. Daerah itu memang daerah orang haus karena orang-orang pada kerja di Petrocina. Orang bekerja di Petrocina, jarang pulang, maka dia haus. Akhirnya apa? Digerebek. Begitu digerebek, nah itulah baru mulai ada sedikit demi sedikit pengurangan. Akhirnya ditangkapi satu persatu. Ini bagusnya pemerintah kita. Ketika mengalami sesuatu yang tidak baik, langsung direspon atas laporan penduduk karena meresahkan. Karena di kampung itu kalau ada yang maksiat, maka dosanya itu akan melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kalau dalam penjelasan kitab itu 40 keluarga akan terkena semuanya. Oleh karena itu kalau ada maksiat harus kita cegah maksiat itu. Nah, keluar dari daerah yang rawan seperti ini, dipenuhi dengan haraman ini, maka itu keharusan karena setiap kita orang muslim wajib mencari yang halal. Yang keempat, al-farraru minal adhiyati fil badani. Yang disebut dengan hijrah karena lari itu adalah termasuk lari menghindari gangguan fisik. Kalau di satu tempat itu selalu diganggu, maka boleh dia pindah. Seperti Rasulullah SAW, umatnya, sahabat-sahabatnya diganggu oleh kafir Quraisy, maka disuruh untuk hijrah pindah ke Habasyah. Kenapa? Untuk menghindari fisik. Sampai Bilal bin Rabah itu dibentang badannya dan ditimpa dengan batu dadanya. Apa enggak sakit seperti itu? Kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya minta ampun. Untung masih dikasih umur panjang oleh Allah, sehingga agak lama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau ikut hijrah ke Madinah. Itu Bilal bin Rabah yang tukang azan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh pindah karena menghindari gangguan fisik. Misalnya begini, di satu tempat ada orang yang tidak senang dan kita rasanya tidak mungkin untuk melawan dia itu. Karena kita tidak mungkin dengan cara apapun melawannya, lebih baik kita pindah dari situ. Tapi kalau di Indonesia ini, daerah kita ini, saya yakin karena kita daerah hukum, kalau ada yang salah, kaitannya adalah pengadilan. Kaitannya adalah dengan polisi, kita tinggal ngelapor saja. Kalau misalnya satu tempat nggak ada aturan seperti itu, maka lebih baik pindah daripada nyawa kita terancam. Karena menyelamatkan nyawa itu hukumnya wajib. Wadzalika fadlun minallahi ta'ala. Dan menghindari gangguan fisik, pindah dari satu tempat ke tempat yang aman,
itu dibolehkan oleh Allah itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala, arkhosofihi, yang Allah berikan keringanan terhadap orang yang memiliki kasus seperti itu. Boleh pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari tempat yang aman. Faida khosya ala nafsihi, bila ia khawatir pada dirinya fi makanin, di suatu tempat itu, maka qad adzanallahu ta'ala lahu fil khuruji anhu, maka Allah telah mengizinkan dia, membolehkan dia untuk keluar dari tempat itu. Wal farraru bi nafsihi, dan melarikan diri dari tempat itu tadi, yukhallisuha min dzalikal mahduri, itu adalah menyelamatkan diri, upaya menyelamatkan dirinya dari bahaya itu. Jangan diam saja. Ketika di satu tempat bahaya, ya sudah, pasrah saja kepada Allah. Hanya pasrah tanpa ada ilmunya, pasrah saja kepada Allah, ya sudah, dilindes akhirnya. Satu contoh nih, ketika di Marene itu ada seorang namanya Pak Patah. Dan Pak Patah ini adalah orang yang pernah menyarankan kepada saya waktu itu, dibilang, Ustadz, ngajar saja di Aliyah Dharma Wanita. Ngapa Pak? Karena di Aliyah Dharma Wanita itu bakalan jadi negeri. Namanya Madrasah Aliyah Negeri 3. Nanti Ustadz akan diangkat jadi PNS. Katanya begitu. Sementara saya tinggal nunggu karena saya jadi penyuluh agama. Tinggal menunggu SK. Saya bilang, iyalah Pak, terima kasih, karena saya sedang menunggu SK sekarang ini. Saya tidak bisa memenuhi permintaan Bapak. Boleh nggak saya ajukan mahasiswa saya yang kemampuan bahasa Inggrisnya sama dengan saya, kemampuan bahasa Arabnya juga sama dengan saya? Boleh katanya. Siapa namanya? Dia pernah PPL di sini. Waktu itu saya juga yang membimbingnya, namanya Iskandar. Ya sudah, kalau gitu suruh ngadap ke sini. Akhirnya Iskandar yang ke situ. Nah, Pak Patah ini, orang yang baik ini, di sebelahnya itu ada orang yang terkena gangguan jiwa. Kurang hati-hati, akhirnya apa? Pak Patah ini diserang oleh orang yang terkena gangguan jiwa itu, dan akhirnya lehernya digorok sampai meninggal di tempat itu karena digorok oleh orang yang terkena gangguan jiwa. Pada saat dia mengerti bahwasanya ada ancaman seperti itu, harusnya dia adalah pindah dari tempat itu. Ya agak jauh dikit lah, apakah ke Selincah atau ke Tanjung Sari atau ke Tanjung Pinang. Yang penting jangan dekat sama rumah orang yang terkena gangguan jiwa seperti itu. Atau kalau tidak, laporkan ke polisi bahwasanya dia terkena gangguan jiwa, mengganggu banyak orang. Jadi seperti itu. Ketika menyelamatkan diri dari kematian, itu adalah wajib. Faridatun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap orang muslim. Oleh karena itu, menyelamatkan diri dari bahaya yang seperti itu boleh. Siapa yang pertama sekali orang yang menyelamatkan diri dari bahaya itu? Wa awwalu man fa'ala dzalika Ibrahimu alaihissalam khina khafa min qaumihi. Yang pertama sekali yang menyelamatkan diri dari bahaya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika takut kepada kaumnya. Kan Nabi Ibrahim sampai dibakar kan oleh kaumnya yang dipimpin oleh Raja Namrud, dibakar. Walaupun Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah, tidak mempan untuk dibakar. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Diperintahkan oleh Allah, api menjadi dingin seperti air sejuk. Dibakar malah sejuk, bukan kepanasan. Ini karena api itu di hadapan Allah nggak punya efek apa-apa. Api di hadapan Allah itu nggak bisa panas, nggak bisa dingin. Tergantung maunya Allah. Api dikehendaki Allah dingin, dingin dia. Api dikehendaki Allah panas, panas dia. Api dikehendaki Allah panas dan dingin, dia juga panas dan dingin, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang bisa berpengaruh kepada Allah kecuali Allah menghendaki. Ketika Allah menghendaki api itu panas,
panas. Ketika Allah menghendaki api itu dingin, dingin. Ketika menghendaki air itu panas, panas. Ketika menghendaki air itu dingin, dingin. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim hijrah itu karena takut dari kaumnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku berhijrah kepada Tuhanku, kepada Rabbku. Jadi karena takut kepada kaumnya, akhirnya Nabi Ibrahim berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan di surah Al-Ankabut ayat 26. Dan juga waqala ta'ala mukhbiran an Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, berita tentang Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana? Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa alaihissalam juga berhijrah dari kota itu. Kenapa? Karena takut Fir'aun bersama tentaranya nyerang, menyelamatkan diri, sehingga Nabi Musa melarikan diri yataraqqabu, sambil mengawasi, berhati-hati, jangan-jangan nanti dikejar ada penyerangan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim menyelamatkan diri, Nabi Musa juga menyelamatkan diri. Tetapi Nabi Musa pada saat lari itu yataraqqabu. Yataraqqabu itu artinya mengawasi, jangan-jangan nanti musuh masuk. Jadi hati-hati. Maka ada kita kenal namanya malaikat raqib. Itu yang mengawasi itu. Malaikat yang mengawasi namanya raqib. Maka yataraqqabu itu artinya Nabi Musa alaihissalam walaupun dia lari itu sambil waspada, mengawasi jangan-jangan ada musuh datang. Ini yang keempat. Barangkali sampai di situ saja dulu. Yang kelima untuk yang akan datang, karena sebentar lagi masuk waktu. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan, dan tolong moderator dicatat. Ya, ada kesempatan masih ya jalan bunyi orang ya. Mungkin ya, silakan. Ya. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil, ya. Apa itu syirik? Yang dimaksud dengan syirik kan ada dua. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil yang disebut dengan asyirkul asghar. Syirik besar itu apa? Syirik besar itu adalah ketika kita beribadah menduakan Allah, atau kita beribadahnya itu tidak kepada Allah, namanya musyrik. Mestinya kita ibadah itu adalah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, dia tidak seperti itu. Yang disembah adalah patung umpamanya, atau disembah adalah pohon umpamanya. Yang seperti itu adalah termasuk syirik. Dan ini adalah syirik besar yang nyata yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika ditanya siapa yang menciptakan semua alam ini, dia jawab adalah Tuhan. Dia ciptakan, ia paham itu yang seperti itu. Tetapi dia tetap menyembah kepada Manat, Uzza, Lata, tetap menyembah pada patung itu. Satu lagi, ketika seseorang meyakini bahwasanya yang berpengaruh itu adalah bukan Allah, maka itu juga termasuk syirik. Satu contoh apa? Ketika seseorang minum obat, kemudian begitu minum obat umpamanya paracetamol, setelah diminum
Langsung dia ngomong, Masya Allah hebat paracetamol itu. Aku minum sekali paracetamol itu sakit kepalaku hilang. Hebat. Pokoknya paracetamol itu hebat lah, punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Bukan Allah yang menyembuhkan. Yang seperti itu dia termasuk syirik. Jadi obat itu adalah hanya wasilah, hanya perantara. Makanya obat yang sebagai perantara itu tidak mesti ketika seorang sakit kepala, kepalanya sakit minum paracetamol tidak mesti langsung sembuh. Ada juga tidak sembuh. Kalau ada orang sakit diobati sembuh, sakit diobati sembuh, sakit diobati sembuh, maka pada saat itu tidak ada orang yang meninggal. Karena kesembuhan itu semuanya adalah milik Allah. Kalau Allah jadikan sembuh, maka dia sembuh. Walaupun minum air putih seperti ini, ketika Allah mengendaki kesembuhan, niscaya akan sembuh. Kenapa? Dengan izin Allah. Maka Imam Ahmad bin Hambal, ketika ada orang sakit, Imam Ahmad bin Hambal menulis tulisan, Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kemudian doanya kepada orang itu. Lalu setelah ditulis, lalu tulisan itu digantungkan kepada orang yang sakit itu. Dalam artinya doa yang disampaikan oleh Imam Ahmad begini, ya Allah sembuhkanlah orang yang memakai kalung ini. Itu yang dibaca oleh Imam Ahmad bin Hambal, disebutkan di dalam kitab Al-Bunyah li Thariqil Haq Azza wa Jalla. Begitu dikalungkan oleh Ahmad bin Hambal, maka sembuhlah orang itu. Bukan tulisan itu yang menyembuhkannya, tapi melalui perantara tulisan itu, maka Allah menyembuhkan sakitnya orang itu. Satu contoh lagi, ketika ada seorang perempuan yang pada saat melahirkan sulit bukan main, lalu ditulislah sebuah ayat dan ditulis di cawan atau di piring putih. Setelah itu baru disiram dengan air bersih. Begitu disiram dengan air bersih, lalu diminumkan kepada orang yang sedang melahirkan dan sulit itu tadi. Setelah itu sebagian diusapkan oleh suaminya kepada istrinya di perutnya, perut orang yang sedang melahirkan itu tadi. Maka dengan izin Allah, orang itu akan mudah melahirkan, segera melahirkan. Ini ditulis di dalam kitab Al-Bunyah li Thariqil Haq Azza wa Jalla yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dan ini juga dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi semuanya itulah dengan izin Allah. Kalau kita yakin air itulah yang menyebabkan mudah lahir, itu salah besar, dan itulah itu dengan syirik. Jadi minum obat bisa syirik, membawa tulisan yang seperti tadi juga syirik. Kalau mindset kita, keyakinan kita yang menyebabkan semua itu adalah pil atau air atau tulisan itu tadi. Tapi kalau kita berkeyakinan semuanya itu adalah Allah yang melakukannya, itu hanya perantara. Seperti bapak kesini cepat sampai karena motor, itu juga syirik. Tapi motor itu hanya perantara sampai cepat ke masjid ini. Jadi kita nggak bisa yakin kepada motor itu bisa mengantarkan cepat, tapi itu adalah hanya wasilah perantara. Berapa banyak orang yang pakai motor justru malah lambat? Kenapa? Diputar-putar oleh Allah karena nggak sampai kepada alamat. Itu berarti nggak cepat, atau mungkin motor itu dibikin mogok oleh Allah. Karena apa? Yang punya kekuasaan adalah Allah. Jadi itu adalah termasuk syirik. Kemudian syirik kecil itu apa? Disebutkan di dalam kitab Arba'in Nawawi syarahnya ini. Jadi Al-Fudail bin Iyad itu menyampaikan begini, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Beramal karena manusia itu namanya syirik. Nah, itu syirik kecil nih. Meninggalkan amal karena manusia riya, melaksanakan amal karena manusia syirik.
Lalu kalau yang tidak syirik seperti apa? Meninggalkan amal karena Allah, melaksanakan amal karena Allah. Ini bahasanya yang sudah pertama sekali dulu, yang masih sedikit orangnya. Sekarang ini udah mulai banyak, jadi ada yang ketinggalan mungkin nggak tahu. Yang disebut dengan syirik kecil itu adalah asyirkul asghar. Asyirkul asghar itu adalah riya itu sendiri. Digambarkan seperti ini, sepertinya tidak ada tapi ada. Digambarkan seperti ini. Semut hitam berjalan di atas batu hitam, jalannya di tengah malam gelap gulita. Nampak tidak di mata kita? Enggak nampak, tapi ada enggak semutnya? Ada. Itulah syirkul asghar, syirik kecil, enggak kelihatan tetapi ada. Karena apa? Hati kita. Jadi yang menjadikan syirik itu adalah sesungguhnya adalah hati kita. Ketika hati kita yakinnya kepada Allah, yang lain tidak pengaruh, semuanya adalah Allah, maka itulah yang disebut dengan tauhid. Tetapi kalau hati kita ini ada selain Allah, itulah yang disebut dengan syirik. Seperti tadi itu, beramal karena manusia bukan karena Allah, itu syirik. Itu namanya syirik kecil. Oleh karena itu, ketika kita ibadah, kita harus ikhlas. Ikhlas itu adalah beribadah lillahi ta'ala, bukan karena orang, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik besar itu adalah syirik yang yakin bahwasanya yang disembah itu ada selain Allah, sehingga dia menyembah pohon, menyembah patung, itu syirik besar. Tapi ketika kita di dalam hati terselip ada sesuatu selain Allah dan Allah disertakan di situ, seperti tadi itu, beribadah karena manusia, tidak jadi ibadah juga karena manusia. Ya Allah, aku pengen sholat sunnah di masjid ini, tapi banyak orang, aku nanti dikatain soalin pula, akhirnya nggak jadi dia ibadah. Seperti itu ada syirik dalam hatinya, syirik kecil. Itu yang disebut dengan asyirku. Nggak boleh yang seperti itu. Tapi ketika nggak jadi ibadahnya karena banyak orang di masjid, itu karena ramainya kita nggak bisa khusyuk, kemudian terus pulang ke rumah cari tempat yang tenang, yang sunyi sehingga tidak terganggu. Itu bukan karena orang, tapi karena mencari ketenangan. Yang seperti itu tidak apa-apa, tidak disebut dengan syirik. Tapi kalau karena manusia ramai di masjid, aku nanti dibilang pula sok-sokan, seperti mau sedekah di masjid, mau wakaf, wah nanti sok-sokan, nanti dibilang pula dari si anu sedekah 1 miliar di Masjid As-Salam, kayak gitu. Nanti dibilang pula sama orang itu, aku sok-sokan dermawan. Yang seperti itu berarti karena manusia. Yang seperti itu disebut dengan asyirkul asghar. Tidak boleh yang seperti itu. Ketika mau infak tidak jadi karena Allah, jadi karena Allah, itu akan selamat dari syirik. Tapi tidak jadi karena manusia, jadi karena manusia, itu namanya syirik. Oleh karena itu, walaupun disebutkan infak dari bapak si fulan bin si fulan sebanyak 500.000 rupiah, tapi kalau niat kita bukan untuk dijadikan wah dipuji oleh orang, niat kita karena Allah, maka diumumkan 100 sekalipun oleh pengurus itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.